Nenek Reja. Dengan cepat selesai ya. Iya. Tidak ada salah. Nanti makanya saya dan teman-teman berusaha untuk meyakinkan hakim agar nenek sama anak nenek bisa bebas. Mudah-mudahan nenek doa untuk kami supaya bisa berhasil nenek ya. Nah, mereka bilang nenek ada salah apa sampai bawa ke sini. Ini halusan ini saja kan pernah lalu dia kan ngerebutin saya masih benar dia benar bilang gimana suruh saya tulis. Nanti kalau bisa, kalau nenek kan nenek ditanya tuh, nenek jawab bagaimana kalau ditanya sama hakim? Nggak tahu atau gimana? Nggak tahu, maka waktu itu siapa nih bilang yang sama ini dia juga kan nggak tahu dia itu dia salah dia udah minta orang tua itu dia punya orang tua dia punya orang tua tapi dia lain tempat. Saya di sini dia di sana di rumah dia tak punya di kebun itu. Nenek 92 tahun jalani sidang pidana di PN Denpasar, kasus penipuan atau ketidakadilan hukum. Baru-baru ini, seorang nenek berusia 92 tahun, Ninyoman Reja, menghadiri sidang perdana di Pengadilan Negeri Denpasar sebagai terdakwa dalam kasus dugaan penipuan atau pemalsuan. Kehadirannya di ruang sidang menarik perhatian publik, terutama karena usianya yang sangat lanjut. Kasus ini bermula dari sengketa warisan yang melibatkan beberapa pihak keluarga. Ninyoman Reja diduga terlibat dalam pemalsuan dokumen silsilah keluarga, yang kemudian digunakan untuk mengklaim kepemilikan tanah. Pelapor dalam kasus ini berasal dari Puri Jambe Suci, yang mengklaim bahwa dokumen yang digunakan oleh terdakwa tidak sah dan merugikan pihak lain dalam pembagian warisan. Kuasa hukum terdakwa, Imade Somya Putra, menyatakan bahwa kasus ini seharusnya masuk dalam ranah perdata, bukan pidana. Ia menilai bahwa ada kejanggalan hukum dalam proses ini, terutama karena pelapor tidak memiliki hubungan langsung dengan objek sengketa. Kasus ini memicu simpati dan keprihatinan dari masyarakat. Banyak warganet yang mempertanyakan keadilan hukum, mengingat usia terdakwa yang sudah sangat lanjut.
Beberapa komentar di media sosial menyatakan, kenapa nenek 92 tahun harus menghadapi sidang pidana? Seharusnya ada kebijakan khusus untuk lansia. Kasus warisan seperti ini seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan, bukan lewat jalur pidana. Hukum harus berpihak pada keadilan, bukan hanya pada kepentingan pihak tertentu. Selain itu, video yang memperlihatkan Ninyoman Reja hadir di persidangan telah viral di TikTok dan Facebook, dengan banyak pengguna yang berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Beberapa pakar hukum menilai bahwa kasus ini menunjukkan potensi kriminalisasi hukum dalam sengketa warisan. Mereka menekankan bahwa mediasi seharusnya menjadi solusi utama, bukan langsung membawa kasus ke pengadilan pidana. Politikus dan aktivis hukum juga menyerukan reformasi sistem hukum, terutama dalam menangani kasus yang melibatkan lansia dan sengketa keluarga. Mereka berharap ada mekanisme alternatif, seperti mediasi wajib, sebelum kasus seperti ini masuk ke ranah pidana. Sidang pembacaan dakwaan terhadap Ninyoman Reja dan 16 orang lainnya digelar pada Kamis, tanggal 15 Mei tahun 2025. Perempuan kelahiran tanggal 31 Desember tahun 1932 itu diketahui tinggal di lingkungan Pesalakan, Kelurahan Jimbaran, Kuta Selatan, Badung. Dalam sidang tersebut, seluruh terdakwa hadir menggunakan pakaian adat Bali serba putih. Demi kuasai tanah warisan, Jaksa Penuntut Umum JPUI Dewa Gede Anom Rai menyebutkan, para terdakwa diduga melakukan pemalsuan dokumen silsilah keluarga demi menguasai tanah warisan milik keluarga ini. Pada tanggal 14 Mei tahun 2021, para terdakwa menyusun silsilah keluarga Iriek. Di mana dalam silsilah keluarga tersebut, para terdakwa memasukkan salah satu, bahwa Iriek Iwayan Riek merupakan anak dari Imade Gomblo, ungkap JPU dalam dakwaannya yang diterima Detik Bali, Sabtu, tanggal 17 Mei tahun 2025. Dalam surat dakwaan disebutkan, Imade Gomblo disebut menikah secara nyentana dengan seorang perempuan bernama Nirumpeng, anak dari Iwayan Selungki. Dari perkawinan itu disebutkan lahir anak bernama Iwayan Sadera dan keturunannya. Pembuatan silsilah keluarga disebut berdasarkan keterangan orang tua dan pihak yang dianggap kompeten. Dokumen tersebut bahkan merinci leluhur yang tidak dikenal memiliki 3 anak laki-laki, yaitu Iwayan Selungki, Imade Gomblo, dan Ninyoman Lisir. Pada tanggal 11 Mei tahun 2022, para terdakwa kembali menyusun surat pernyataan silsilah keluarga dengan isi yang sama. Mereka menyatakan bahwa Iriek menikah secara nyentana dengan Niwayan Rumpeng dan memiliki 3 anak, Iwayan Sadra, Nimade Sepren, dan Nibondol. Namun, informasi tersebut disebut bertentangan dengan data asli yang menyebutkan bahwa Iriek merupakan anak dari Jero Madelusu. Pernikahan Iriek dengan seorang perempuan bernama